Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Julia Ferniardo dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang enzim, yang mana enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi atau berperan dalam sistem metabolisme tubuh makhluk hidup. Nah, adapun sifat-sifat yang dimiliki enzim, yang pertama adalah sebagai biokatalisator. Maksudnya, enzim dapat mempercepat reaksi tanpa ia harus ikut bereaksi. Yang kedua, enzim dapat bekerja secara spesifik. Maksudnya, enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu saja. Dan yang ketiga, enzim bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Maksudnya, enzim dapat membuat satu produk melalui substrat-substrat tertentu dan begitu pun sebaliknya. Yang keempat, enzim bersifat termolabil. Maksudnya, apabila suhu yang ada pada makhluk hidup itu terlalu tinggi, maka enzim akan mengalami kerusakan. Dan apabila suhu yang ada pada makhluk hidup itu terlalu rendah, maka enzim tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Maka yang dibutuhkan adalah suhu yang normal saja. Kemudian, enzim dibutuhkan di dalam jumlah sedikit. Maksudnya, satu molekul enzim saja dapat digunakan secara berkali-kali. Nah, itulah sifat-sifat dari enzim. Kemudian kita masuk ke dalam komponen penyusun dari enzim. Yang pertama itu adalah apoenzim, merupakan bahan-bahan penyusun utama dari enzim berupa senyawa protein, sedangkan gugus prostetik adalah bahan-bahan penyusun utama dari enzim ini berupa senyawa non protein. Kemudian gugus prostetik ini dibagi menjadi dua kembali. Yang pertama itu adalah kofaktor, yang kedua itu adalah koenzim. Kofaktor adalah bahan-bahan penyusun enzim berupa logam atau anorganik, sedangkan koenzim itu bahan-bahan penyusun enzim itu berupa vitamin atau organik. Kemudian cara kerja dari enzim ini ada dua teori yang mengatakannya. Yang pertama itu adalah teori lock and key atau gembok dan kunci, bahwa enzim ini bersifat kaku, maka substrat harus menyesuaikan bentuknya agar dapat berikatan dengan enzim. Dan yang kedua itu teori dari induksi fit atau kecocokan induksi, yang mana enzim ini bersifat fleksibel sehingga dapat berikatan dengan substrat manapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.